Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bari Nurstianto, salah satu dosen program studi S1 Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika atau PVTE, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu praktek elektronika analog. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dan disampaikan dengan metode project based learning. Video ini dibuat guna memenuhi syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi dari mata kuliah ini. Mata kuliah praktek elektronika analog memiliki 2 SKS praktek dan diambil oleh mahasiswa yang telah sampai pada semester 2 di Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah praktek elektronika analog bertujuan agar mahasiswa dapat menelaah penggunaan komponen dan menelaah rangkaian elektronika semikonduktor. Pada video ini, kita akan membahas tentang penerapan komponen T-Restore SCR VIR 3D yang dimulai dari penyampaian materi dasar, praktik, hingga membuat kesimpulan dan melakukan analisis praktikum sampai dengan penutupan. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber pada buku yang telah kami kembangkan, yaitu buku elektronika analog. Mahasiswa juga dianjurkan untuk dapat membekali diri dengan pengayaan akademik yang dapat ditemukan pada sumber referensi lainnya, baik itu online maupun offline textbook. Ya. Adapun sistem metode pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkron dan bergantung pada capaian yang ditargetkan pada masing-masing pertemuan setiap praktikum. Namun tentu untuk mengutamakan pada proses pembelajaran aktif mahasiswa, sehingga mahasiswa dituntut untuk dapat berperan aktif baik di dalam kelas, misal dengan bertanya, menjawab soal, maupun di luar kelas saat dilaksanakan praktikum. Proses pembelajaran kolaboratif tim, evaluasi pembelajaran dilakukan berbagai metode seperti adanya UTS dan UAS. Kemudian diskusi kelompok, asesmen keberhasilan mahasiswa juga dilakukan dengan cara melihat hasil proyek dari laporan praktikum berupa kesimpulan dan analisis setiap laporan praktikum. Pembelajaran mata kuliah praktek elektronika analog ini dilaksanakan selama kurang lebih 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan itu praktikum dan 2 pertemuan lainnya yaitu UAS dan UTS. Sebagai evaluasi kemampuan menelaah rangkaian semikonduktor, total pembobotan hasil evaluasi dilakukan sebanyak totalnya 100%. Demikian informasi mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah praktek elektronika analog. Berikutnya dapat disaksikan bersama cuplikan video proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Disyukur dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat hadir kembali dalam pertemuan perkuliahan praktek elektronika analog dalam keadaan insya Allah sehat walafiat semua. Sehat semua ya.
Alhamdulillah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk mengawali kegiatan perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita awali dengan dengan membaca salah satu surat, yaitu surat dalam Al-Quran. Ini ada surat Ad-Duha ya. Semoga kita nanti mendapatkan rezekinya juga ya, banyak rezeki di sini. Oke, kita awali, kita baca bersama-sama ya, dengan basmalah terlebih dahulu, terus kemudian Al-Fatihah, kemudian basmalah lagi, dan melanjutkan dengan Ad-Duha. Oke, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Oke, semoga kita nanti mendapatkan barokahnya ya. Kita akan melakukan presensi ya, presensi kehadiran. Oke. Sandi, ada Sandi? Oke, angkat tangan ya. Afik. Anita Firdaus. Romi Hatian dulu. Oh, ini tadi bikin surat ngirim surat ke saya, bahwasanya dia lomba taekwondo ya. Hari ini kita akan belajar terkait dengan praktek rangkaian SCR ya. Ini ada pertemuan yang ke-11 gitu ya. Nanti kita praktek tentang rangkaian SCR, yaitu dengan menggunakan komponen VIR 3D. Kita simpan dulu ya. Untuk materinya, pada perkuliahan kita hari ini kita akan mencapai, atau kita akan apa yang dicapai itu yaitu yang pertama adalah sub CPMK 1, yaitu masuk dalam mengukur dan menjelaskan kondisi komponen elektronika bahan semikonduktor. Kemudian mahasiswa dapat merakit rangkaian sederhana ya, rangkaian sederhana elektronika berbasis bahan semikonduktor. Nah, bahan semikonduktor yang kita gunakan saat ini adalah SCR ya, sama dengan pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kira-kira materinya tentang apa, Mas? Ini Mas Sandi. Kemarin praktek pengukuran transistor, Pak. Oh ya. Sebelumnya transistor apa? Membuat rangkaian power supply. Oh ya. Membuat rangkaian power supply dengan
Dengan apa? Dioda ya, dioda bridge ya, dioda bridge kalian udah pernah kan ngerangkai. Nah ini pada hari ini kita tujuan praktikumnya adalah nanti kalian akan memahami prinsip kerja rangkaian SCR sebagai saklar DC ataupun AC. Terus kemudian memahami fungsi penyenarah jembatan dengan 4 dioda yang sudah pernah kalian praktekkan sebelumnya ya, itu nanti ada dioda jembatan, terus mengubah menjadi tegangan AC menjadi DC ya kan, kalian pernah praktikumnya itu. Terus kemudian memahami fungsi dan karakteristik LDR, ini belum pernah ya, sebagai sensor cahaya. Terus merancang dan merangkai sirkuit sensor penerangan jalan otomatis yang menyalakan lampu 220 volt saat gelap dan mematikannya di saat terang. Kemudian menganalisis dan menguji kinerja sirkuit sensor penerangan jalan yang telah dirangkai. Nah, nanti sebagai teori singkatnya, SCR itu adalah komponen semikonduktor daya yang termasuk dalam keluarga thyristor ya, thyristor ya. SCR berfungsi sebagai saklar elektronik, hanya mengantarkan suatu arus anoda ke katoda setelah diberikan pada pemicu terminal gate. Jadi di SCR seperti yang kalian pelajari di teori sebelumnya, itu kalian telah mempelajari tentang SCR, bahkan simbol-simbolnya juga sudah kalian ketahui. Itu ada gerbang gate, ada anoda dan katoda. SCR umumnya digunakan untuk mengendalikan daya AC. Nah, untuk mengendalikan daya AC karena kemampuannya menahan tegangan tinggi dan mengalirkan arus yang besar. Sebagai contoh ya, itu ya ini yang akan kita buat di lampu-lampu pinggir-pinggir jalan di jalan raya itu kan. Nah itu kan ada lampu-lampu. Nah nggak mungkin dong kalau kita mematikan lampunya itu manual satu-satu gitu, ada ratusan lampu bahkan ribuan lampu kalau di jalan tol, nggak mungkin kita matiin satu-satu. Nah makanya dia butuh namanya sensor. Nah berbantuan dengan SCR. Rangkaian terdiri dari 4 dioda disusun sedemikian rupa untuk mengubah tegangan input AC menjadi tegangan DC. Jadi rangkaian ini efisien dalam memanfaatkan kedua siklus positif dan negatif dari gelombang AC. Kalian sudah dapat ya ini materinya ya. Nah, LDR itu Light Dependent Resistor, atau fotokonduktor, jenis resistor yang resistansinya berubah tergantung pada intensitas cahaya. Ya. Jadi kalau cahayanya tinggi nih, semakin tinggi cahayanya mengenai muka, maka nilai resistansinya semakin rendah. Dan ini menjadi fitur ideal LDR sebagai sensor cahaya dalam berbagai aplikasi termasuk sensor penerangan jalan. Kemudian terakhir, ya ini dalam rangkaian sensor penerangan jalan otomatis, LDR akan merasakan perubahan intensitas cahaya ketika hari mulai gelap. LDR akan meningkat, perubahan resistansi akan memicu rangkaian kontrol yang telah disearahkan oleh dioda untuk memberikan pulsa ke gerbang SCR. Ini adalah rangkaiannya ya. Nah, ini adalah 4 dioda gerbang tadi yang dia harus memicu ini. Ini adalah SCR. Nah, ini dia komponennya ya. Nanti kita bagikan satu-satu. Ini komponennya. Ini VIR 3D. Terus kemudian ini ada LDR. Kemudian ini ada diodanya nanti ya. Diodanya seperti ini, dan kita juga nanti membutuhkan lampu dan fittingnya lampu ya. Kita akan coba. Nanti kita juga menggunakan senter ya untuk ngecek si cahayanya itu. Ya, kita memanfaatkan senter. Ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, belum ada pertanyaan? Ya. Oke. Untuk itu nanti kita lanjutkan setelah sholat ya. Kita sholat dulu terlebih dahulu. Nanti kita praktekkan untuk langkah-langkah selanjutnya saya jelaskan. Oke, saya akhiri dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya mahasiswa, kita buat kelompoknya dengan menggunakan spin ya. Kita spin kelompoknya nanti jadi 5 kelompok. Satu kelompok 3 orang, ada yang 2 orang ya, karena ada satu mahasiswa yang nggak masuk. Oke, saya spin.
Oke, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 Muhammad Ilham Fahmi ya. Muhammad Ilham Fahmi. Oke. Setelah kalian sudah tadi di spin ya pembagian kelompok, kali ini kita akan langsung ke materinya. Ini rangkaian yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Ini ada rangkaian dioda, terus ini ada triak, ada resistor dan ada LDR. Jadi komponen ini cuma sedikit ya. Nanti di sini lampu. Terus ini nanti kita menggunakan saklar juga, saklar, dan di sini ada sumber tegangan AC 220 volt. Nah, ini prosedur yang harus kita lalui, yaitu prosedur ini melibatkan tegangan AC, maka itu kita harus hati-hati ya. Hati-hati, kalian sudah menggunakan seragam praktik, perlengkapan K3, gunakan alat dan bahan sesuai dengan fungsinya. Persiapkan komponen semua, sudah disiapkan ya. Nah, ini ada langkah-langkah praktikum juga sudah ada di modul kalian. Nanti kalian bisa ikuti ya. Mulai dari merangkai rangkaian jembatan, terus kemudian merangkai LDR dan SCR-nya, kemudian menghubungkan SCR dengan lampu, terus pemeriksaan rangkaian sampai dengan uji fungsionalitas. Terus di sini ada tabelnya. Nah, nanti tabelnya kalian isi ya. Walaupun kalian kelompokan, tapi kalian kerjakannya tetap individu masing-masing nanti laporannya, yaitu nanti kalau gelap 100% ditutup LDR-nya, apa yang terjadi, lampunya on atau off? On atau off kira-kira? On ya, karena gelap. Nah, nanti LDR-nya bagaimana, tegangan SCR-nya bagaimana, nanti kalian ukur pakai multimeter. Terus kemudian ini nanti kalian juga menjawab soal analisis. Ya, karena level S1 adalah levelnya analisis ya, seperti biasa kalian menganalisis prinsip kerja SCR, mengapa SCR dapat berfungsi sebagai saklar lampu AC. Mengapa gitu? Nanti dijawab, oh ya karena SCR mampu mengalirkan tegangan tinggi gitu kan, dan arus yang tinggi dibandingkan dengan transistor gitu misalnya kan. Nah, ini kemudian kalian juga buat kesimpulan. Oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Kita praktek langsung di apa namanya tuh? Ini? Breadboard. Nah, breadboard ya. Komponennya sudah ada. Ini ayo kita rakit. Oke, ini ya, nanti pakai ini senternya. Nanti mataharinya kita buka. Ini masih AC ya? Ya. Nanti disiapin kabel yang ke lampu sama yang ke saklarnya ya. Ini ada gambarnya nih. Nih. Ini gambarnya. Jadi satu masuk, yang satu nanti kemana? Kan ini saklarnya nih. Satunya ke lampu, satunya ke 220 volt. Yang ini kan 220 volt nih. Nah, ini 220 volt. Satunya ke sini, Ded. Nah, satunya ke situ. Ya. Pakai kabel apa, Pak? Kabel ini aja nggak apa-apa. Oh ya, ini ya. Ya nih. Ya dilebarin gitu nggak apa-apa. Nah, terus. Ini satu masuk, satunya ke berarti oh ya, satunya ke lampu situ. Ini juga dua kabelnya, ini ke sini, yang sini ke sini. Nanti pakai test pen bisa ngecek. Tuh ngecek nih. Nih, isolasi. Ini isolasi. K. LDR sama resistor. Sini berarti tengah-tengah ini, nih. Yang ini sebarisan ini. Di antara resistor dan Sama aja, mana di belakang dia. Ya, benar. Oke, udah bener ini. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Sini, Ded. Coba lihat ini dulu. KAG, G. Ya. Oh ya, ya. G yang ini. Ini sumber listriknya nanti ya. Iya. Ini lampu sama ini, Pak. Lampu sama 220. Coba dites. Dinyalain coba, nyalain dulu. Nah, ini kan posisi redup, dia masih tetap nyala. Anggapannya itu kayak gelap lah, ini mataharinya kurang. Coba kalau kasih sinar. Nah, dia mati. Karena sinar matahari. Oke, udah.
Terus diukur tegangannya nanti ya, diukur tegangan ini pas kayak gini tegangannya berapa nih di lampu. Nah, terus yang kalau pas di iniin tegangannya berapa itu kan ada itu situ tegangannya toh. Yang di sini ini. Nih tegangannya berapa. Pakai multimeter. Kasih ke volt gitu ya. Mana Pak? Pakai fitting mana Pak? Dah ya. Oke ya udah bisa ini yang ini, yang sini udah bisa. Nah tinggal sekarang yang di sebelah sini itu diukur ya, diukur sesuai dengan isian ini. Iya Pak. On off. Terus yang ini nanti untuk LDR resistor itu nggak usah dicolokin sana, tapi ininya si LDR-nya dikasih sinar sama nggak dikasih sinar. Sinar matahari di luar sama sinar yang kayak gini nih. Nah nih, nah pakai HP redup nanti terus ini resistansinya berapa? Gelap, redup. Kalau gelap sama redup nyala ya toh. Ini redup hitungannya. Terus center sama matahari. Nah, terus nanti diukur tegangannya. Ya, kalau yang LDR pengukurannya manual ya, manual. Jangan terhubung dengan sumber listrik ya. Diisi data pengamatan, analisis sama kesimpulan. Kesimpulan dari praktikum hari ini ya. Praktikum hari ini apa yang dapat kalian sampaikan dalam praktikum hari ini. Mungkin kelompok satu dulu, kelompok satu monggo menjelaskan kira-kira apa yang menjadi kesimpulannya. Ini siapa nih kelompok satu? Iya, ya, nih. Pakai ini. Nah. Kesimpulannya adalah pemasangan dioda tidak boleh terbalik. Jika terbalik, maka tidak terjadi pengukuran dari perpindahan arus AC ke DC. Ya, betul ya. Jadi kalau misalnya ya terbalik dioda yang kalian pasang itu maka tidak ada proses namanya perubahan dari tegangan AC ke DC sehingga tidak terjadi pemicuan gitu, Nah, sehingga nanti STR-nya tidak bekerja. Oke, selanjutnya kelompok 5 ini. Kelompok 5 yuk, kelompok 5. Jadi untuk pemasangan SCR maka dia kaki antara anoda dan katoda tidak boleh terbalik. Nah, jika terbalik maka arus tidak akan bekerja atau mengalir. Oke, ya. STR itu kaki anoda dan katodanya tidak boleh terbalik ya, karena di STR kan ada atau anoda katoda. Kalau terbalik maka tidak akan mengalir. Oke, mungkin itu kesimpulan yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau kesimpulan yang lain? Tidak ada ya, cukup. Oke, untuk itu untuk mengakhiri perkuliahan praktikum pada hari ini kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Nanti kita di pertemuan selanjutnya dengan materi motor driver ya. Motor driver, pengendali motor driver. Mungkin itu tugas buat kalian yaitu ya mencari-cari artikel-artikel terkait dengan motor driver sehingga nanti besok pas ketika praktek kalian bisa lebih lebih paham lagi gitu ya. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya akhiri billahi bisabil haq fasabiqul harat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.